Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Puja Lestari, PM 19751002 dari Program Studi D3 Agribisnis. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah di kelayakan agribisnis, menjelaskan hasil perhitungan dari soal yang dapat di BWP. Contoh kasusnya, perusahaan penggilingan padi di Soreang, Bandung ingin menambah mesin penggilingan dengan biaya investasi awal sebesar 40 juta. Umur ekonomis mesin ditaksir 5 tahun. Dari hasil survei pendahuluan, diperoleh perkiraan atau penerimaan dan biaya adalah sebagai berikut, yang ditampilkan pada tabel tahun, biaya atau investasi, kemudian biaya variabel dan penerimaan benefit. Pertanyaannya, jika uang yang diinvestasikan tersebut dapat dipinjam dari bank dengan bunga 40% per tahun, apakah keputusan mesin baru tersebut layak secara finansial? Untuk menjawab soal tersebut, kita dapat menggunakan 3 metode analisis kelayakan. Investasi yang pertama yaitu perhitungan NPV, yang kedua perhitungan benefit atau rasio, yang dibagi menjadi dua lagi yaitu gross BC ratio dan net BC ratio, dan yang ketiga yaitu IRR. Yang pertama, kita melakukan perhitungan NPV dari soal yang sudah diketahui, tabel tahun, biaya atau investasi, biaya variabel, dan penerimaan. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan TC atau total cost. Total cost didapat dari jumlah biaya investasi ditambah dengan biaya variabel. Yaitu 40 ditambah 0 hasilnya 40. Begitu pula ke bawah, 0 ditambah 10 sama dengan 10. Dan seterusnya. Kemudian kita melakukan perhitungan tabel keuntungan net atau net benefit. Keuntungan atau net benefit dapat dari penerimaan dikurang dengan total cost, yaitu 0 dikurang 40 hasilnya min 40. Kemudian begitu sampai ke bawah. Dari rumus yang min 40 ditarik sampai ke tahun kelima. Selanjutnya, perhitungan DV dengan I sama dengan 40%. Rumusnya yaitu, jika di Excel, sama dengan buka kurung 1 per 1 ditambah 0,4. 0,4 ini merupakan bunga yang telah ditentukan tadi, 40% didesimalkan menjadi 0,4. Kemudian dipangkatkan dengan B3 sampai B8, yaitu tahun 0 sampai ke 5. Maka didapatkan hasil 1. Dari rumus ini dapat kita tarik ke bawah sehingga dapat ditemukan rumus ini seperti pada tabel berikut. Selanjutnya kita melakukan perhitungan present value. Present value didapat dari keuntungan dikali dengan DV, yaitu hasilnya min 40. Rumus ini juga kemudian ditarik ke bawah. Total dari biaya investasi atau biaya tetap 40, total biaya variabel 90, total penerimaan 225, total TC 130, total keuntungan 95, total DV 3,035,
total dari present value 3,742. Hasil ini merupakan yang menunjukkan dari NPV itu sendiri, yaitu 3,742. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan NPV, maka diperoleh 3,742 juta, yang berarti bahwa NPV lebih dari 0, maka perusahaan tersebut layak untuk dikembangkan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, yang kedua, kita melakukan perhitungan benefit cost atau BC ratio yang diawali dengan gross BC ratio. Dari tabel yang sebelumnya kita sudah menjelaskan sampai percent value dan sudah didapatkan nilai NPV-nya 3,742. Selanjutnya kita akan mencari nilai B. Nilai B didapat dari perkalian antara penerimaan total dikali dengan DV. Seperti pada soal berarti 0 dikalikan dengan 1,00, maka dapatlah hasil sebagai berikut. Dan kemudian dari rumus ini kita tarik ke bawah untuk menemukan hasil di tahun-tahun berikutnya. Kemudian kita mencari nilai C. Didapat dari total cost dikali dengan DF. Seperti pada soal ini berarti 40 dikali 1,000. Kemudian dari rumus ini kita tarik ke bawah untuk menemukan hasil yang lain. Total dari B yaitu 9,3 dan total dari C 75,509. Maka gross BC ratio sama dengan B untuk di Excel sendiri, B plus C yaitu 79,3 per 75,509. Maka gross BC ratio yang didapat yaitu 1,60. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan BC ratio diperoleh 1,050, yang berarti BC ratio lebih dari 1, maka perusahaan tersebut layak untuk dikembangkan. Kemudian selanjutnya kita mencari net BC ratio. Dari tabel sebelumnya, kita sudah menghitung sampai ke percent value. Yang ini net BC ratio, yaitu perhitungan antara jumlah percent value yang nilainya positif dibagi dengan jumlah percent value yang nilainya negatif. Seperti pada soal 43,742, ini didapat dari jumlah percent value yang nilainya positif. Seperti pada tabel mulai dari tahun ke-1 yaitu dengan persentase 7,143 sampai di tahun ke-5 dengan hasil percent value 6,508. Dan didapatlah hasil 43,742. Kemudian jumlah percent value yang nilainya negatif yaitu min 40, yaitu maka net BC rasionya yaitu 43,742 dibagi dengan 40. Untuk rumus ini di Excel seperti tampilan berikut. Sama dengan sum atau jumlah dari I5 sampai I9.
yang PV nilainya positif dibagi dengan absolut dari I4. Kenapa absolut? Karena dimutlakan. Jadi untuk di Excel menggunakan rumus absolut seperti ini. Maka didapatlah hasil 1,094. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan net BC ratio, maka diperoleh nilai 1,094 yang berarti bahwa perusahaan tersebut layak untuk dikembangkan. Selanjutnya yaitu perhitungan IRR. Pada tabel sebelumnya, kita sudah mencari sampai percent value dengan DFI sama dengan 40%. IRR digunakan untuk menentukan apakah tingkat bunga sudah ideal. Caranya yaitu melakukan beberapa percobaan terus atau dengan menggunakan metode interpolasi atau menyisipkan antara bunga yang lebih rendah atau yang menghasilkan NPV positif dengan bunga yang lebih tinggi yang menghasilkan NPV negatif. Jika kriteria IRR lebih dari I, maka perusahaan layak untuk dikembangkan di masa yang akan mendatang. Jika IRR sama dengan I, maka terjadi BEP, dan jika IRR kurang dari I, maka perusahaan tidak layak untuk dikembangkan di masa yang akan mendatang. Di saat kita ingin mencari apakah I berapakah yang menghasilkan NPV negatif, kita harus mencoba satu persatu. Di sini saya sudah mencoba mulai dari 41 sampai 45. Kemudian hasilnya NPV yang negatif dihasilkan pada tingkat bunga 45%. Maka yang digunakan untuk persen bunga yang menghasilkan NPV negatif yaitu 45%. Untuk mencari DV-nya di Excel yaitu sama dengan buka kurung 1/1 plus 0,45, yaitu dari 45% didesimalkan, tutup kurung pangkat B4 sampai B9, yaitu tahun ke-0 sampai ke-5. Kemudian di enter, ketemulah hasil 1. Kemudian rumus ini digunakan untuk mencari DF pada tahun ke-5. Tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Selanjutnya, kita mencari percent value-nya dengan cara dikalikan antara keuntungan atau net benefit dengan DV yang didapatkan dari I sama dengan 40% pada tabel seperti min 40 dikalikan dengan I, hasilnya min 40. Dan kemudian rumus ini ditarik ke bawah sampai tahun ke-5. Kemudian untuk total kita menggunakan rumus sum sama dengan K4 sampai K9. Rumus dari IRR sendiri adalah I positif ditambah dengan NPV positif per NPV positif dikurang NPV negatif dikalikan I negatif dikurang I positif. IRR sama dengan I positifnya yaitu 40% atau 0,40 ditambah dengan NPV yang positif yaitu 3,742 per NPV positif 3,742 dikurangkan dengan NPV negatif yaitu min 0,17 dikali I negatif yaitu 0,45 dikurang dengan I positif 0,45%. Jika kita menggunakan rumus manual seperti ini perhitungannya, 40% ditambah I11
kita lihat di 11 itu NPV positif dibagi dengan di 11 lagi. Ini 3,742 yang dikurang dengan K11 yaitu min 0,717 atau NPV negatif dikalikan 45% yang lebih besar atau yang menghasilkan negatif dan dikurang I 40% yang menghasilkan NPV positif, maka ketemulah hasil 44%. Dalam Excel sendiri sudah tersedia rumus IRR, jadi jika menggunakan dari Excel yaitu sama dengan IRR buka kurung G4 sampai G9. Kita lihat G4 sampai G9 yaitu isinya tentang keuntungan atau net benefit. Titik koma 45% atau I yang negatif, ketemulah hasil 44%. Kesimpulannya, IRR yang didapat lebih besar dari I atau 44% lebih besar dari 40%. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut layak untuk dikembangkan di masa yang akan mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.